Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Topiknya adalah Ketua MPR tetapkan tenggat amandemen. Tayangan lebih lengkap tadi sudah kita saksikan di segmen sebelumnya. Nah, sekarang saya kembali ke Bang Gaudens, anggota Dewan Redaksi Media Group. Tadi kita bahas seberapa urgensi, tidak ada urgensinya sama sekali. Tetapi kalau kita baca di sini kan dari editorial Bang Gaudens ya, di situ disebutkan amandemen ini salah satunya adalah membahas tentang pokok-pokok haluan negara yang merupakan transformasi dari GBHN. Artinya mau mengembalikan GBHN dengan nama lain lah, PPHN. Bukankah hal ini menjadi penting juga atau bagaimana Bang Gaudens? Ya, mengembalikan GBHN itu kan romantisme Orde Baru ya. Romantisme Orde Baru? Iya, selama Orde Baru itu kan ada GBHN. Reformasi itu meniadakan GBHN. Karena apa? Karena presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Untuk apalagi GBHN? Siapa yang menyusun GBHN? Kemudian apa relevansi antara PPHN, GBHN yang menjadi PPHN itu dengan visi misi presiden yang ditawarkan kepada rakyat? Kalau PPHN itu tidak dijalankan, apakah presiden bisa diberhentikan di tengah jalan? Ini kan pikiran-pikiran yang sangat mengganggu di dalam kita sedang maju, seakan-akan ditarik kembali ke belakang. Gitu. Jadi kalau masih merawat romantisme Orde Baru, itu tidak sejalan dengan reformasi. Tidak sejalan dengan reformasi, agenda reformasi justru ya. Karena memang apakah memang konsekuensinya dengan PPHN yang dulu namanya GBHN ini adalah presiden sebagai mandataris MPR lagi begitu Bang Gaudens? Ya makanya tergantung seperti apa PPHN itu dijadikan. Apakah dia menjadi bagian dari kewenangan DPR untuk mengawasinya, atau itu menjadi kewenangan MPR dan diletakkan di mana di dalam konstitusi. Tetapi kita harus katakan bahwa pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 itu membolehkan Undang-Undang Dasar itu di amandemen. Yang tidak boleh itu mengamandemen bentuk negaranya. Itu memang dikunci di dalam pasal 37. Tetapi pasal 37 mengatakan bahwa usulan itu disampaikan oleh sepertiga anggota MPR. Sekarang 711 ya, berarti sepertiganya. Dan itu harus dibahas di dalam rapat MPR yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah MPR. Kemudian keputusannya itu kan 1/2+1. Itu artinya boleh. Tetapi apakah urgen untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45? Sekarang ini gitu ya? Sekarang ini kita katakan tidak. Kalau masih ada yang berkeinginan, yaitu tadi pertanyaannya ada apa gitu. Sementara seluruh hasil SIGI sepanjang berapa tahun ini tidak satupun, mayoritas masyarakat itu tidak menghendaki adanya amandemen. Itu. Oke, nah kalau katakanlah kemudian dalam pembahasan tentang amandemen ini ketika mungkin saja berjalan ya Bang, kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa. Sekarang ini Ketua MPR menetapkan tenggat dan kemudian bisa saja kemudian ini menjadi pembahasan dan berjalan.
apa sebenarnya yang dikhawatirkan? Karena salah satu yang disebutkan di sini yang paling dikhawatirkan adalah soal perpanjangan periode jabatan presiden justru di sini. Selain dengan poin-poin yang kembalinya GBHN alias PPHN tadi. Sebetulnya sih tidak ada yang dikhawatirkan, atau bisa saja seluruhnya menjadi dikhawatirkan. Mengapa? Karena tidak ada larangan untuk tidak membahas semuanya, dan tidak ada kewajiban hanya membahas satu. Oh iya. Tadi saya katakan kuncinya itu ada di pasal 37 1645. Sudah dikunci ya. Kalau sepertiga dari anggota MPR itu mengusulkan, kenapa tidak? Memang dikatakan saat ini dikatakan bahwa yang sedang dikaji itu adalah tentang PPHN. Tetapi kita tahu DPD punya agenda sendiri. Kalau terjadi amandemen, bukan tidak mungkin fraksi-fraksi lain juga itu mempunyai agenda sendiri yang akan dibahas di amandemen itu. Pertanyaannya, apakah agenda-agenda lain itu patut disebut sebagai penumpang gelap? Seperti yang selalu dikatakan oleh Ketua MPR, akan dicegah adanya penumpang gelap. Tidak ada kok penumpang gelap itu, semua terang-terangan. Bahkan menjadi terang sekarang, ada apa kok ngotot sekali ingin menjadikan amandemen itu sebagai keharusan di masa sekarang. Ini kan pertanyaan besar ya. Dan mau terbatas begitu ya maksudnya ya? Mau terbatas. Hak apa untuk membatasi itu? Padahal kewenangan itu ada pada sepertiga anggota MPR. Oke, nah berarti artinya sekarang ini seolah-olah ada seperti upaya politik terus ingin mengegolkan amandemen, tetapi terbatas begitu ya, Bang Gaudens ya, yang dilihat Bang? Ya justru itu, ingin menggolkan untuk hal-hal terbatas, sementara ketika itu dibuka, ini kan membuka kotak Pandora ya. Kotak Pandora itu adanya di pasal 37, Undang-Undang 45. Di sana itu ada sekitar 5 ayat di sana. Memang ayat 5 di pasal 37 itu dikatakan yang tidak bisa diamandemen itu adalah bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak bisa diamandemen ya. Sama seperti pembukaan Undang-Undang 45 itu tidak bisa diamandemen gitu kan. Kalau mau amandemen pembukaan ya kita harus membentuk negara baru. Nah, ketika kita konsisten dengan kesepakatan-kesepakatan ini, kita katakan tidak ada yang bisa membatasi kalau sepertiga sudah ada keinginan untuk itu. Dan karena memang di pasal 37 ayat 1 itu membolehkan gitu. Oke, baik, nanti kita lanjutkan setelah jeda headline news pukul 8 ya Bang Gaudens ya. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kami masih akan segera kembali juga dengan pendapat-pendapat Anda di nomor telepon yang sudah kami sebutkan tadi setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kami ingatkan topik kita pagi ini adalah Ketua MPR tetapkan tenggat amandemen. Saya masih bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudens Suhardi. Bang Gaudens, tadi kita sudah tahap juga membahas tentang urgensi yang untuk saat ini sebenarnya tidak ada urgensinya membahas itu. Apalagi sekarang di tengah upaya pemerintah ya. Seperti kita tahu semua, pemerintah dan seluruh elemen bangsa ini fokus menangani pandemi dan juga menjaga stabilitas karena kita punya agenda-agenda besar selain ada pemilu juga, rencana pemilu yang tahapannya sudah harus juga mulai disiapkan saat ini begitu ya Bang Gaudens. Nah, tapi ketika membahas ini bahwa soal pokok-pokok haluan negara tadi mungkin bisa diperdalam lagi Bang Gaudens. Apakah ini akan sebenarnya kalau secara semangat gitu ini lebih bagus untuk pembangunan Indonesia berkelanjutan ke depan ataukah cukup serahkan saja itu kepada rencana pembangunan negara itu pada visi misi presiden yang akan maju atau dalam kontestasi itu pasti mengajukan visi misi? Ya, ketika kita memilih presidensil dan pemilihan presiden itu dilakukan secara langsung kepada rakyat, mestinya presiden itu menawarkan visi misinya di dalam kampanye. Ketika seseorang terpilih dengan suara mayoritas di dalam kemudian dilantik menjadi presiden, itu artinya visi misinya disetujui oleh rakyat. Untuk apalagi direduksi atau diambil alih ke MPR. Apalagi pertanyaan berikutnya kan
apa jaminan supaya pembangunan itu berkesinambungan? Ya jaminannya itu ya undang-undang RPJM. Itu ada undang-undangnya. Nah, sebenarnya sudah ada tercover di situ ya. Ya, tugas DPR lah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang jangka waktunya ada yang 5 tahun, jangka waktu menengah sampai 25 tahun. Betul. Bahkan sampai 2045. Oke, baik, kita sapa dulu pemirsa yang sudah bergabung, Pak Ondo Silutonga di Bekasi. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Gaudensius. Ya, pagi, silakan Pak Ondo. Iya, sejarah Undang-Undang Dasar 45 itu setelah 54 tahun pada tahun 99 diamandemen tentang pembatasan jabatan presiden. Kemudian beruntun tuh tiap tahun 2000 tentang DPD HAM, 2001 tentang MPR, kekuasaan pemerintah, pemilihan umum. 2002 penetapannya. Nah sekarang mau diamandemen lagi, pertanyaan saya, ada nggak agenda yang signifikan atau hanya vested interest? Urungkan dulu lah saran saya hingga pandemi meredah dan pemilu 2024 selesai. Pusatkan perhatian untuk COVID dan pemulihan ekonomi. Takutnya bukan hanya mau memasukkan pokok-pokok haluan negara yang transformasi dari GBHN, malah lari kemana-mana nanti sampai soal pemilu, soal perpanjangan jabatan presiden. Jabatan presiden kalau diperpanjang 3 kali, kalau dapat presiden yang bagus itu kita bagus. Tapi kalau dapat yang otoriter itu sama dengan 15 tahun kita menderita. Betul, Undang-Undang Dasar 45 itu bukan buku suci yang tidak dapat dirubah, dapat diamandemen selama ada yang signifikan dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, negara, bukan untuk kepentingan partai dan kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo. Kita ke penelpon selanjutnya, Pak Ramadan di Jambi. Selamat pagi, Pak Ramadan. Selamat pagi Pak Indra dan Pak Gaudensius. Terima kasih saya kesempatan diberi mengeluarkan pendapat. Maksud saya begini, PPAN itu sama saja dengan GBHN. Jadi kita ini reformasi itu untuk bergerak ke depan Pak Indra, bukan bergeraknya ke belakang. Kalau Bambang Susatyo kan bergeraknya ke belakang. Kita sudah reformasi, sudah bagus, selama 20 tahun ini sudah cantik. Tinggal memperkuat kenegaraan ini saja, memperkuat DPR, memperkuat KPK, memperkuat pemerintahan di daerah dan segala macamnya. GBHN, PHN itu sama saja suaranya. Kami takutnya kembali ke belakang kepada 32 tahun yang lalu, itu memilukan sekali. Janganlah kita kembali ke belakang, kita bergerak maju ke depan, memperbaiki yang sudah baik ini, kita perbaiki betul, kita baik betul-betul pemerintahan daerah, KPK dan sebagainya. Terima kasih Metro. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ramadan. Kita beralih ke Balikpapan ya. Ada Pak Mahyudin. Selamat pagi Pak Mahyudin. Iya, selamat pagi. Silakan Pak. Ini kan konstitusi kita itu adalah batang tubuh, pembukaan batang tubuh dengan penjelasan pasal demi pasal yang tidak bisa terpisahkan. Nah, itu kita dulu sebelum di amandemen kita merasa bahwa undang-undang dasar itu sangat sakral bagi kita. Sekarang kok rasanya kayak buku biasa aja. Satu hal, pasal 6 itu kan di dalam pasal 6 itu presiden dan wakil presiden orang Indonesia asli. Sekarang dirubah yang penting WNI. Bagaimana kalau Belanda atau Portugis yang WNI jadi presiden di negara kita? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mahyudin di Balikpapan. Ada 3 penelpon. Nadanya sama ini kurang lebih, Bang Gaudens, artinya tidak urgent untuk dilakukan amandemen, apalagi fokus di soal penanganan pandemi dan lain sebagainya, seperti yang kita ulas tadi. Tapi juga ada, kok sepertinya ini mau mengamandemen konstitusi ini tidak kurang sakral lagi jadinya. Sedikit-sedikit diubah begitu, Bang Gaudens. Ya, sakralitas konstitusi itu tidak terletak pada berapa kali dia diubah, tetapi seberapa besar manfaatnya untuk kepentingan masyarakat. Nah, dalam konteks itu, setelah sekian lama kita berjalan di dalam era reformasi, mestinya yang dilakukan sekarang itu memperkuat kelembagaan menuju apa yang disebut demokrasi substantif. Kita
benar berdemokrasi, tetapi seolah-olah berdemokrasi, belum pada substansi demokrasi itu sendiri. Kita lihat misalnya fungsi-fungsi kelembagaan negara maksud saya, itu belum berjalan maksimal. Tugas-tugas termasuk tugas MPR maupun tugas-tugas lembaga perwakilan belum maksimal dirasakan, yang harusnya dia memperjuangkan, mengartikulasi kepentingan masyarakat untuk dijadikan kebijakan. Kalau boleh jujur, yang terjadi sekarang ini presiden itu jalan sendirian, tidak diimbangi oleh kekuatan parlemen untuk mendukung pemerintah di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Nah, dukungan itu yang tidak terlalu dirasakan, walaupun dukungan anggaran ada, tetapi neko-nekonya tetap muncul. Misalnya bagaimana parlemen itu menginginkan tempat isolasi mandiri sendiri di hotel, gitu kan. Fasilitas-fasilitas yang diinginkan, walaupun belum terrealisasi. Kita katakan keinginan untuk amandemen yang dikatakan oleh Bambang Susetio, menurut saya sih hanya kegenitan seseorang aja gitu ya. Kegenitan seseorang saja ya? Ya, karena MPR belum memutuskan. Ketika MPR sebagai lembaga itu belum memutuskan apakah harus melakukan amandemen atau tidak, mestinya tadi saya katakan Undang-Undang Susduk itu tidak memungkinkan seorang ketua MPR mengatakan pendapat pribadinya mengatasnamakan lembaga, karena dia adalah satu kesatuan kolektif kolegial kepemimpinannya, dan dia menjadi juru bicara MPR. Tapi di sini disebutkan juga ada satu fraksi di sini, politisi, bukan fraksi ya, tapi dari politisi PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat yang disebutkan juga ikut turut membahas juga terkait dengan amandemen ini, begitu Bang Gaudens? Jarod itu ketua pengkajian amandemen. Betul. Itu dikaji, belum diputuskan apakah diterima atau tidak. Bahwa seluruh fraksi di MPR itu punya kesepemahaman tentang PPHN, iya. Oke. Semuanya mengkaji berarti ya? Iya, dan semua sependapat bahwa itu penting. Oke. Tetapi belum ada kesepakatan apakah yang penting itu dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 lewat amandemen atau tidak. Karena itu ada yang mengatakan bahwa apa yang digembar-gemborkan bahwa akan terjadi amandemen itu setengah kebenaran. Yang disebut setengah kebenaran itu ya kebohongan besar. Kebohongan besar, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ke Bang Gaudens tadi saya ingin garis bawahi dulu. Artinya setiap fraksi sekarang ini pemahaman tentang rencana amandemen atau kajian tentang PPHN ini mengetahui, tetapi masih dalam proses mengkaji semua dan menganggap ini penting, tapi bukan urgent, begitu maksudnya Bang? Ya, makanya dibentuk badan pengkajian itu yang diketuai oleh Jarod tadi, Jarod Saiful Hidayat ya. Jarod Saiful Hidayat, dia yang menjadi ketua kajian. Kajian itu. Nah, apakah kajian itu sudah disetujui atau tidak? Belum. Belum, oke. Nah, apakah hal yang belum itu sudah bisa dijadikan agenda MPR sehingga ditentukan tenggatnya harus selesai di akhir masa jabatan dan mulai dibahas pada akhir 2022, itu belum. Apakah mungkin karena ada stagnansi di situ dalam pengkajiannya kok nggak maju-maju sehingga ketua seperti mau mengambil alih, pokoknya harus selesai 2024. Itu nggak begitu pola kerjanya sebenarnya Bang Gaudens? Ya kembali lagi ke pasal 37. Kewenangan itu ada pada anggota MPR. Kewenangan untuk melakukan amandemen itu ada pada anggota MPR yang menurut pasal 37 itu harus berjumlah sepertiga dari jumlah anggota MPR. Kalau dilakukan pada 2022 itu berarti sepertiga dari 711 anggota MPR. Tetapi anggota MPR itu menurut undang-undang itu
harus berhimpun di dalam fraksi. Kita tahu fraksi itu perpanjangan tangan dari partai politik. Partai politik, ya. Itu artinya harus ada keputusan politik dari partai-partai itu untuk bisa melakukan amandemen atau tidak. Ya, Nah, ya. apa ukuran untuk membolehkan amandemen? Tentu kalau itu partai politik yang dihitung sama partai politik, apakah amandemen itu merupakan kebutuhan rakyat saat ini atau tidak. Ya. Karena itu tanyalah kepada rakyat. Kalau rakyat mengatakan kami setuju amandemen, loh kenapa tidak dilakukan? Karena itu kehendak rakyat. Kan? Oke, ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kehendak rakyat? Tentu dilakukan lewat konsultasi publik Ya. atau melalui lembaga-lembaga survei. Tetapi sejumlah survei yang dilakukan selama ini Ya. menyatakan hasil surveinya bahwa rakyat belum menghendaki adanya perubahan Undang-Undang Dasar 45. Atau dengan kata lain, rakyat menginginkan penguatan substansi dari undang-undang itu dijalankan dulu. Oh, oke. Undang-Undang Itu Dasar hasil yang survei, belum hasil survei, ya? dijalanin. Iya, menurut survei begitu. Rakyat boleh-boleh saja, kata rakyat itu boleh-boleh saja di amandemen, tapi tanya ke kita dong. Ya, ya. Apa kebutuhan rakyat sesungguhnya yang perlu di amandemen? Jangan mengatasnamakan rakyat bahwa rakyat menyetujui amandemen. Rakyat yang mana? Ya. Kalau contoh tadi penelpon editorial tadi juga mengatakan paling tidak tiga suara tadi mengatakan tidak perlu adanya amandemen terlebih dahulu. Memang hasil SIGI selama ini belum ada suara mayoritas yang menghendaki amandemen. Mungkin rakyat itu setuju kalau memang materinya itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. Ini kan kepentingan elit yang diakomodasi, bukan kepentingan rakyat. Artinya ini juga menunjukkan apakah pernyataan Ketua MPR ini tentang apalagi bicara sudah tenggat ya, artinya deadline begitu kan, tenggatan dari amandemen ini, justru memperlihatkan perbedaan antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili dong berarti ini. Semakin menunjukkan garis itu Bang Gaudens. Ya pada satu sisi itu, mungkin pada sisi lain jangan terlalu dianggap serius gitu. Mungkin lagi bercanda. Mungkin lagi bercanda. Ya. Tapi kalau bicara soal pasalnya sekarang Bang Gaudens ya, masuk sedikit ke soal pasal. Ini disebutkan pasal 23 menyangkut pembahasan dan persetujuan terhadap APBN di DPR. Apakah kemudian ini bentuk lain dari upaya ketika tidak mau disebut presiden nanti mandataris MPR, maka seperti ini yang akan di pintu masuknya begitu. Ya di dalam kajian itu kan ada yang mengkaji apakah PPHN itu bisa dilekatkan di dalam kewenangan MPR atau tidak. Yang kedua, apakah bisa dimasukkan di dalam kewenangan DPR atau tidak. Sehingga adanya di pasal 23 tadi. Betul. 23 itu kan tentang persetujuan APBN. Betul. Itu artinya setiap tahun dibikin GBHN dan setiap tahun dievaluasi apakah presiden menjalankan atau tidak menjalankan GBHN. Kalau tidak menjalankan apa konsekuensinya. Itu sama saja kita membuka kemungkinan presiden diberhentikan di tengah jalan setiap saat. Itu dampaknya. Kalau dianggap tidak menjalankan GBHN. Yang disebut sekarang mungkin PPHN begitu ya. PPHN itu sama saja kita katakan bahwa memang elit ini kurang kerjaan kali ya. Sehingga dia tidak berpikir tentang rakyat yang lagi menderita sangat mendalam akibat dampak pandemi COVID-19. Tetapi dia selalu berbicara tentang agendanya sendiri. Amandemen itu bukan kebutuhan rakyat. PPHN, GBHN itu bukan kebutuhan rakyat. Itu kebutuhan elit. Rakyat itu yang penting perutnya terpenuhi. Apakah perekonomian masyarakat sekarang itu bisa dikembalikan, dihidupkan lagi akibat pandemi? Setelah pandemi. Ini yang mesti dipikirkan oleh MPR. Ini yang mesti dipikirkan oleh lembaga perwakilan. Bukan bicara tentang elitis
terkait dengan PPHN apalah segala macam itu tidak ada gunanya semua. Yang sementara semuanya sudah ada di visi misi calon presiden kalau maju karena sistem presidensial yang kita pilih selama ini begitu ya. Suruh ubah saja sistem pemilihannya. Berilah pemilihan itu kepada MPR sehingga MPR menugasi presiden. Nah itu ada kemungkinan ke sana nggak Bang? Kalau misalnya amandemen itu terjadi kemudian terbentuklah PPHN, maka pemilihannya tidak kembali ke tidak pemilihan langsung lagi, tapi kembali kepada pemilihan di parlemen. Sekali dibuka itu kotak Pandora itu, pada saat itulah ketidakterkendalian itu. Siapa yang bisa mengendalikan bahwa harus tetap oleh rakyat dipilihnya? Bisa saja diubah pada saat itu juga, karena tadi saya katakan aturan itu ada di pasal 37 itu. Karena itu daripada berpikir aneh-aneh, udahlah presiden itu maksimal 2 periode sudah bagus kok. Karena semakin lama presiden berkuasa itu semakin cenderung untuk korup dan diktator. Itulah yang kita alami pada Orde Lama Orde Baru. Nah, berdasarkan pengalaman itu, rakyat berkeinginan, berkehendak sehingga terakumulasi di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 dari perubahan pertama sampai perubahan keempat itu tegas sekali dikatakan bahwa presiden itu dipilih oleh rakyat hanya boleh untuk 2 periode untuk apalagi diutak-atik. Sebenarnya evaluasi ke belakang, katakanlah kita coba melihat sisi pandang dari yang menginginkan amandemen, apalagi yang menginginkan tenggat waktu atau segera dilakukan amandemen ini. Apakah memang dengan tanpa adanya PPHN itu sistem kita selama ini itu bermasalah atau tidak sebenarnya Bang Godin? Sudah jalan kok. Yang belum jalan itu mengakomodasi kepentingan elit di dalam pemerintahan Jokowi. Memang Jokowi ini pelit sekali untuk elit, tapi dia sangat loyal untuk rakyat. Karena itu mau diubah undang-undang. Diubahlah PPHN itu. Tetapi yang mau saya katakan begini, Indra. Kalau mau melakukan amandemen konstitusi, lakukanlah secara menyeluruh, dibicarakan melibatkan seluruh rakyat. Kalau memang mau, jangan tanggung-tanggung. Hanya untuk mengubah satu pasal, hanya keinginan segelintir orang karena menghendaki harus ada GBHN karena sudah ditetapkan menjadi garis partai, itu diperjuangkan dengan menghalalkan segala cara. Jangan pula pimpinan lembaga tinggi negara itu merasa berutang budi kepada cukong-cukongnya gitu ya. Jadi kegenitan seseorang tadi ada kepentingan di baliknya. Sebenarnya kepentingan siapa Bang Godin? Ya itulah yang mesti dicari gitu ya. Kepentingan siapa yang diperjuangkan? Kepentingan siapa yang diperjuangkan? Yang pasti bukan kepentingan rakyat. Baik. Terima kasih Bang Godin atas ulasannya di editorial pagi ini. Salam sehat untuk kita semua. Pandemi belum mereda namun proses pembahasan amandemen konstitusi terus dipaksakan dan sangat beresiko menimbulkan gejolak yang mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Langkah amandemen hanya akan menimbulkan keruwetan baru. Jangan karena untuk memuaskan ambisi pribadi dan kelompok, kepentingan bangsa menjadi korban. Demikian editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Metro TV